Shalom, selamat pagi jemaat Shalom, Tuhan. shalom. Coba adik-adik sekolah minggu, mana shalomnya? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang penuh kerinduan. Sebab anugerahnya sudah menyertai kita, memberkati kita sepanjang minggu. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia nyatakan kasih setianya, Dia nyatakan berkatnya untuk setiap kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Mari bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita bagi kasih-Nya yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, mari naikkan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu segalanya bagiku.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allahku yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku sembah, aku tinggikan.
karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Betapa ajaibnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan ketika kami menjauh dari-Mu, Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami mungkin melupakan-Mu, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu sumber kekuatanku Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu itu yang selalu menguatkan kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap mengagung-agungkan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebab Dia sangat baik, teramat baik. Di hadapan kemegahannya biarlah kita boleh bersukacita menyembah dan bersorak-sorai bagi Dia. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Teringat
kita. Haleluya. Amin. Sebab hanya Dia milik kita di surga. Amin. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Dalam keadaan apapun Dia tetap Allah kita. Allah yang setia. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini selain Allah kita. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, amin. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kita ingini selain Dia. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Biarlah hanya Dia yang boleh menjadi kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Dia. Haleluya. Tak kuandalkan kekuatanku, sebab Dia sumber kekuatan kita. Namun yang pasti, amin, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kembali kita diberikan kesempatan untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita persiapkan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat berkat-berkat yang sudah kami terima, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Dan kiranya juga Tuhan memberi kami kasih karunia untuk menuai, untuk menerima berkat-berkat Tuhan di hari-hari ke depan. Kau memberkati kami, Kau yang mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh
menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan bagi petugas persembahan, kita naikkan satu pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita sudah diberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita, yaitu anugerah keselamatan. Dan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Sebab itu dalam setiap hal yang kita alami, dalam setiap kesulitan itu, biarlah kita boleh tetap merasakan ada damai sejahtera dari Tuhan. Ada kekuatan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kita. Sebab firman-Nya katakan bahwa dalam setiap kesukaran itu, itulah yang akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itulah yang akan memberi kita pengharapan. Pengharapan akan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan akan kasih-Nya. Pengharapan akan pribadi-Nya. Mari kita serahkan, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam kami mau bawa kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenangan
dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kemenanganku di dalam-Mu. Kemenanganku hanya lembu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Amin. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Percayalah bahwa setiap perkara yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan akan nyatakan semuanya indah dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari berserah. Mari andalkan Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Amin. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Kaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua atas seizin diri-Mu. Atas seizin diri-Mu, semuanya indah. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Yakinlah bahwa semuanya indah. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bawa setiap pergumulan kita. Mari bawa seluruh doa di hadapan Tuhan. Dia yang mengenal kita, mengetahui jauh lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia mengetahui bahasa air mata kita. Dia mengerti bahkan setiap perkara yang tidak bisa kita katakan.
Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau tidak pernah salah atas hidup kami. Kalau Kau izinkan kami mengalami pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, setiap kesulitan, kami percaya Engkau tetap setia ada bersama kami. Kami percaya semuanya akan indah bersama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, ajari kami untuk tetap percaya kemenangan kami ada bersama-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu untuk senantiasa memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu memenuhi kehidupan kami, sehingga kaki kami tidak menjadi lemah. Sebab Engkau senantiasa yang memberikan kami kekuatan. Sukacita kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
boleh bersuka cita karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Katakan dengan iman, hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Katakan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Yes, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin, haleluya. Doa firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Pagi hari ini saya bicara tentang temukan Goshen. Goshen itu satu tempat di Mesir. Di Mesir itu luas sekali. Dan ada satu daerah yang namanya Goshen. Ketika Yusuf sudah meninggal, Fir'aun yang Yusuf hidup waktu itu juga sudah meninggal, diganti dengan Fir'aun yang baru, dan Fir'aun yang baru tidak kenal Yusuf dan keturunannya yang tinggal di Mesir. Nggak kenal, saudara. Jadi Fir'aun yang baru ini hanya dengar-dengar saja siapa Yusuf, tapi dia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, nggak pernah, karena generasinya sudah beda. Lalu keturunan Yusuf yang ada di Mesir, itu mereka semakin hari semakin beranak pinak dan banyak. Dan mereka nggak punya tempat, Lalu mereka minta ke Fir'aun yang baru itu, berikan kami tempat untuk kami tinggal. Lalu Fir'aun yang baru ini memberi orang-orang Israel sebuah tempat yang namanya Goshen. Cerita ya,
Mereka kumpul di sono. Tanahnya begitu subur, rumput-rumput begitu tumbuh dengan subur. Untuk peternakan begitu luar biasa dan hebat di situ. Tapi kenapa orang Mesir nggak mau tempat yang namanya Gosen itu? Bagi orang Mesir, saudaraku, menjadi peternak, menjadi gembala itu suatu pekerjaan yang hina. Dijauhi itu bagi orang Mesir, pekerjaan menjadi peternak atau penggembala, dijauhi. Mesir itu kiblatnya ilmu pengetahuan. Makanya fokus dari dunia pada saat itu adalah kiblatnya di Mesir. Karena banyak orang-orang pintar di sana. Kalau untuk bertani, mereka nggak anggap sama sekali. Sekalipun tanahnya begitu subur, tapi dibiarkan kosong, itu Gosen. Kemudian orang-orang Israel minta, berikan kami tempat. Lalu ditaruhlah di sana, ditaruh di Gosen. Di titik itu kita masih belum melihat, kelihatannya berjalan seperti biasa. Tapi ternyata Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Bagi dunia tempat yang tidak prospek, bagi dunia tempat yang dijauhi, bagi dunia tempat yang tidak memungkinkan untuk digarap, tapi bagi Tuhan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara jangan takut. Di mana Tuhan tempatkan saudara bekerja, di mana Tuhan tempatkan saudara tinggal, mungkin bagi orang dunia tempat di mana saudara bekerja itu pekerjaan yang sudah dijauhi oleh orang. Mungkin dianggap sepele oleh orang. Tapi bagi Tuhan yang dianggap sepele bahkan yang tidak dianggap manusia bisa Tuhan pakai untuk menghidupi saudara dan saya. Percaya saudara? Mari kita buka satu ayat. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23 demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 41 pasal 12. Sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Beberapa ayat lagi. Keluaran pasal 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Keluaran 10 ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Aneh saudara. 430 tahun orang Israel diperbudak di Mesir, mereka teriak minta tolong. Tuhan sudah minta kepada Musa untuk datang Firaun, bilang, kami mau beribadah, lepaskan kami. Tapi Firaun mengeraskan kepala. Enggak digubris. Mujizat demi mujizat dijatuhkan kepada Mesir, tetap keras kepala ini Firaun. Akhirnya Tuhan turunkan 10 tulah. Tulah itu hukuman Tuhan bagi mereka yang keras kepala terhadap teguran Tuhan. Itu tulah. Ya. Jadi yang keras kepala terhadap teguran Tuhan itu bukan saja orang yang nggak kenal Tuhan,
Yang kenal Tuhan pun kalau keras kepala untuk tidak mendengar teguran Tuhan, maka tulah itu pun akan diturunkan, bisa diturunkan kepada Allah. Termasuk kepada orang Israel, termasuk kepada orang Mesir. Maksud saya ada 10 tulah berganti-ganti. Tapi Mesir tetap tidak bergeming. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, kata ada di mana-mana di seluruh Mesir. Tulah ketiga, nyamuk begitu banyak. Tulah keempat, lalat pikat berterbangan di seluruh Mesir. Yang kelima, penyakit sampar atau antrak. 5, barah atau borok. 6, 7, hujan es. 8, belalang seperti pasukan yang datang. Setiap pohon yang dilewati habis daunnya. Gelap gulita menutupi seluruh Mesir 3 hari lamanya. Dan terakhir anak sulung Mesir mati. Saudaraku, seluruh Mesir kena tulah, saudaraku. Tapi hanya satu tempat yang Tuhan luputkan, yaitu apa? Goshen. Aneh. Goshen ada di Mesir. Ketika Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan turunkan tulah supaya apa? Supaya Firaun mau melepaskan Israel dari perbudakan. Tetapi tidak. Terjadi satu demi satu tulah diturunkan Tuhan supaya Firaun membuka mata dan melepaskan Israel dari Mesir. Ketika tulah terjadi di Mesir, hanya satu area yang tidak kena, yaitu Goshen. Ketika Mesir dilanda gelap gulita selama 3 hari, hanya di Goshen saja yang masih terang benderang. Aneh. Ketika saya baca ini, kok bisa ya? Kenapa Goshen luput? Karena di situ tinggal orang Israel. Kenapa orang Israel tinggal di Goshen? Karena orang Israel itu, tadi mereka katakan kami ini peternak. Bagi orang Mesir, peternak, penggembala itu pekerjaan yang hina. Gak ada yang mau. Maka ketika tanah Goshen yang subur itu diminta oleh orang Israel, udah kamu tempati saja, kelola tempat itu. Karena di Mesir gak ada ternak, saudaraku, hanya punyanya orang-orang Israel. Ternyata Tuhan sudah mulai rancang untuk menyelamatkan bangsa ini. Tuhan taruh di Goshen, di sebuah tempat yang steril. Goshen luput dari tulah. Goshen luput dari hukuman Allah. Kenapa? Karena orang-orang Israel di situ, mereka diasingkan Tuhan supaya imannya tetap murni. Orang Israel nggak campur sama orang Mesir. Diasingkan di Goshen supaya imannya kepada Tuhan tetap murni. Jadi yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Biar imanmu dan imanku tetap murni. Tema Imlek kemarin apa? Membaur tapi tidak melebur. Kita boleh bergaul sama semuanya. Gak peduli agamanya apa. Gak peduli sukunya apa. Tapi jangan melebur. Jangan sampai iman kita luntur. Itu maksudnya. Orang Israel diasingkan Tuhan supaya imannya gak luntur. Orang Israel disendirikan Tuhan di Goshen supaya imannya tetap murni kepada Tuhan. Kalau saudara ingin terluput dari kutuk, kalau saudara ingin terluput dari hukuman, kalau saudara ingin terluput dari musibah, maka imanmu harus tetap murni pada Tuhan. Jangan campur aduk. Ya. Agama itu sama. Ya, ada banyak jalan menuju surga, seperti ada banyak jalan menuju Roma. Betul, saudara. Kalau ke Roma itu banyak jalannya, saudara. Betul, saya akui. Tapi kalau ke surga hanya satu jalan, saudara. Lewat Tuhan Yesus. Enggak ada jalan lain.
Jadi nggak sama. Di sini bedanya kita. Kan banyak orang kan berkata, ada banyak jalan ke surga, agama itu semuanya sama. Betul. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama sama. Tapi kalau keselamatan itu hanya lewat satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Enggak banyak jalan. Kalau di Roma lewat banyak jalan bisa. Saudara mau ke Cibinong lewat Nanggewer bisa. Lewat tol sana bisa. Kalau mau jauh muter-muter dulu juga bisa nyampe juga, saudaraku. Ada banyak jalan menuju Cibinong. Tapi kalau jalan ke surga hanya lewat satu nama, yaitu Yesus Kristus namanya. Makanya orang-orang Israel diasingkan Tuhan di sebuah tempat yang namanya Goshen supaya iman mereka tetap murni. Kalau saudara ingin terluput dari kutuk, seperti semalam ini, saya ngomong sama istri saya, hampir rata-rata musibah itu datangnya malam hari. Banjir, bandang malam hari. Gempa malam hari. Hampir rata-rata malam hari. Makanya kalau malam hari itu betul-betul saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Sebelum saudara tidur, serahkan tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Supaya Tuhan lindungi. Sebelum tidur, minta ampun sama Tuhan. Siapa tahu hari itu saudara buat kesalahan. Harus dibereskan supaya kalau saudara tidur, kalau toh Tuhan panggil, saudara sudah bersih. Benar? Jangan sampai enggak minta ampun. Sepanjang hari kita ngadepin orang yang enggak kita suka, sepanjang hari kita ngadapi masalah sehingga emosi kita muncul. Sepanjang hari kita menghadapi situasi yang enggak baik sehingga omongan kita enggak terkontrol. Sepanjang hari mungkin kita sudah capek dijengkelkan sama anak kita yang enggak nurut, kita emosi. Dan jangan biarkan itu berlanjut. Jangan biarkan itu terus teranggap enggak ada apa-apa. Sebelum tidur, saudara harus minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara jengkelin anak saudara, saudara membuat anak saudara marah, saudara juga minta ampun, minta maaf. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat hari itu, dan kita harus bereskan, saudaraku. Sehingga ketika kita tidur, siapa tahu Tuhan ambil kita malam itu. Dan kalau Tuhan ambil kita malam itu, kita kan sudah minta pengampunan sama Tuhan sebelum tidur. Ampuni saya Tuhan, hari ini saya lepas kontrol, bereskan Tuhan, beres. Waktu Tuhan panggil, bebas kita. Tapi kalau enggak, kesalahanmu numpuk. Saudara sendiri udah lupa mana kesalahan saya. Datangnya mara bahaya itu hampir rata-rata kebanyakan malam hari. Ketika kita sudah nggak berdaya, ketika kita sudah tidur, tahu-tahu ya ada banyak berita, tahu-tahu banjir datang di Jakarta itu, tahu-tahu udah mulai semeter. Di sana nggak hujan, yang hujan di Bogor, itu datang semeter banjir. Tahu-tahu ada gempa bumi, tanah longsor dan seterusnya. Ketika mereka sedang tidur, tahu-tahu ambruk rumahnya. Ya, makanya saya mau supaya saudara sadar hal ini. Bukan berarti siang atau sore nggak ada masalah, enggak. Tapi malam hari pun saudara serahkan tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Ya. Tulah demi tulah Tuhan turunkan buat orang Mesir, tapi hanya satu tempat yang lolos, yaitu Goshen. Enggak ada lalat pikat, enggak ada nyamuk, enggak ada kata. Saudara tahu? Geli enggak ngelihat kata? Ada di mana-mana. Bukan hanya di sawah, di kamar. Ketika mau makan, tudung sajinya dibuka, katanya banyak di situ, saudaraku. Di kamar mandi ketika saudara mau mandi, katanya banyak di situ. Kata ada di mana-mana, tapi di Goshen nggak ada. Ternyata Tuhan lindungi umatnya dan Tuhan sudah singkirkan dulu umatnya.
Tuhan asingkan umatnya di sebuah tempat yang menurut orang Mesir itu tempat sudah nggak membawa hoki, katanya. Nggak membawa keuntungan itu Goshen, hanya rumput. Tapi bagi bangsa Israel, justru itu sumber kehidupan mereka. Kadang-kadang Tuhan taruh kita di sebuah tempat yang nggak menyenangkan, nggak nyenengin, nggak. Memangnya saya pernah bercita-cita gereja ini ditaruh di sini, masuk gang? Enggak. Cita-cita saya pinggir jalan lah gereja, supaya orang datang melihat gereja. Orang datang naik angkot turun gereja. Kalau sekarang saudara mau kasih ancar-ancar susah. Gerejanya Pak Anies yang mana? Wah, yang mana ya? Tahu perempatan gang out nggak? Tahu. Ke kiri lagi ada 10 gundukan. Orang sudah malas saudara mau masuk ke sini karena bayangin tempatnya aja udah susah. Gang out perempatan masuk kanan warung Badri ada 10 gundukan, ada dua bengkel. Nah, kalau satu bengkel bangkrut, tinggal satu, susah nyarinya kan. Baru setelah itu nanti gangnya sama loh saudaraku. Ya. Nanti wah gangnya apa ya, pokoknya masuk gang saja lah. Udah susah. Saya nggak punya cita-cita saudaraku, diriin gereja di sini. Saya pernah di Sukamulya, yang bikin nggak bisa berlanjut karena jemaat sendiri coba. Waktu itu masih ngontrak saudara. Awalnya saya nebeng, gereja ada di situ, kemudian setahun kemudian ganti yang punya rumah nebeng ke gereja. Gereja yang bayar full, tapi laporannya gereja numpang. Nggak diperbolehkan diperpanjang. Bagi saudara yang angkatan pertama gereja yang di Sukamulya sudah tahu. Lalu kita ke Baranang Siang. Baranang Siang indah. Indah saudara. Nggak boleh. Lalu kita putar dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, putar dari rumah ke rumah bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan tunjukkan tempat ini. Kok kecil tempatnya. Bayanginnya jangan seperti ini ya, bayanginnya seperti rumah-rumah depan itu. Gereja ini dulunya seperti rumah-rumah depan, kecil, pendek. Kok seperti Tuhan taruh di sini? Apa bisa jalan? 1999. Dan kita tawarkan itu tempat pada kita mau 23 juta 77 meter. Duitnya baru 11 juta. Boleh nggak diangsur setahun? Boleh. Jarang loh saudara. Beli rumah dibayar setengah, yang setengahnya setahun. Kunci sudah dikasih. Tapi kan nggak bisa dipakai, uang rumahnya masih rumah kayak depan-depan. Udah kebeli 23 juta. Ini harganya 23 juta. 1999. Murah ya? Yohana murah ya? Murah. Nah, kalau 23 juta sekarang bisa beli 10 gitu. Tapi 23 juta segitu pun gereja gak punya duit. Hanya punya 11 juta. Atas kemurahan Tuhan dibolehkan itu dibeli. Kami sekeluarga masih ngontrak di belakang. Lalu kita bongkar. Kami dapat 1 kamar di belakang, depannya kamar mandi. Prinsip saya, ruang gereja harus lebih besar daripada kamar pendetanya. Kalau kamar pendetanya lebih besar dari ruang gerejanya, itu udah nggak benar. Jadi saya cukup 1 kotak saja. Kami bertiga waktu itu, saya, istri, sama anak saya yang pertama. Nah ini kan baru dibongkar, ini sudah 23 tahun saudaraku baru dibongkar.
dicor. Kalau ini sudah lama nih. Tapi nggak pernah mikir, nggak pernah punya rencana gereja taruh di sini. Nggak. Tapi justru tempat yang dijauhi orang, tempat yang dianggap sepele orang, tempat yang tidak mungkin orang nilai tidak berharga, justru ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata Tuhan punya rencana yang nggak bisa kita pikir. Baru saya sadar, oh gitu Tuhan. Kenapa Tuhan taruh gereja ini di gang? Mana ada gereja besar masuk gang-gang, saudara? Nggak ada yang mau. Ya udah kalau gereja-gereja nggak mau di gang-gang kecil, gereja-gereja nggak mau di gang-gang kumuh, udah saya aja yang mau. Tahun 2000 sudah kebangun sampai sekarang 2023. Jadi usia tempat ibadah ini 23 tahun. Saya pikir lama juga sudah ya. Ya Bu Yaya ya. Lama ya 23 tahun gak kerasa. Dan gak pernah ada apa-apa. Kita ibadah begitu tenang, kita ibadah nyanyi leluasa. Gak ada yang ganggu. Ternyata Tuhan taruh kita. Tuhan asingkan kita supaya kita jadi berkat. Tempat ini pernah jadi tempat pesta pengantin. Karena warga rumahnya kecil. Udah pakai tempat ini. Ini belum ada. Pakai aja. Jadi tempat ini pernah dipakai buat pernikahan. Bukan warga kita loh. Bukan. Warga tetangga. Tempat ini pernah dipakai sembahyangan. Jadi tempat ini bukan tempat eksklusif hanya buat kita. Buat siapa aja yang mau silahkan. Asal nggak hari Minggu aja deh. Kalau hari Minggu buat kita. Buat latihan 17-an, oke. Latihan seru anak-anak muda, latihan 17-an nyanyi halo-halo Bandung nyanyi di sini. 17 Agustus nyanyi di sini. Nah, saudaraku, Tuhan taruh orang Israel di Gosen, Tuhan sendirikan supaya imannya tetap murni. Jadi kalau saudara dan saya pengen terluput dari kutuk, terluput dari musibah, yang pertama jaga imanmu agar tetap murni hanya kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Itu satu. Jaga imanmu agar tetap murni di hadapan Tuhan. Mesir bisa gelap gulita, tapi di Gosen terang benderang. Ya toh? Mesir bisa ada kata, Mesir ada lalat, tetapi di Gosen terang benderang dan aman. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Yang kedua, supaya kita terluput dari kutuk, yang kedua adalah tetap berlindung pada Tuhan. Tetap berlindung pada Tuhan. Sebab kalau tidak berlindung pada Tuhan, siapa yang bisa menjaga kita? Seluruh Mesir gelap gulita, ada belalang, ada kata, ada lalat pikat, ada hujan es. Tapi di Gosen aman. Tetap berlindung pada Tuhan. Perlindungan Tuhan itu kokoh dan kuat. Nggak bisa ditembus oleh apapun juga. Saudara mau pergi kemana?
lindungi saya Tuhan. Mau lewat darat, lewat laut, lewat udara, minta perlindungan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melindungi saudara dan saya. Siapa yang sanggup melindungi kita? Enggak ada. Kalau toh ada, saudara harus bayar. Bayar satpam, bayar bodyguard untuk dampingi saudara. Mau saudara? Mampu. Tapi kalau Tuhan yang melindungi saudara dari pagi sampai pagi, Tuhan melindungi saudara dan saya. Melindungimu, melindungi keluargamu, melindungi pekerjaanmu. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Saat kau bekerja, Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Sekali lagi, perlindungan Tuhan itu bukan berarti nggak ada bahaya yang mengancam. Tetap ada, tapi Tuhan luputkan kita dari bahaya. Saya sering pergi lewat laut, saya pergi lewat darat, saya pergi lewat udara sering. Dan kadang keadaannya juga tidak menyenangkan. Saya pernah cerita tuh, waktu saya berangkat ke Nias, jangan berangkat ke Nias itu bulan Juni, Juli, karena gelombang Samudra Hindia sangat tinggi di situ. Kapal saya kan pernah diterjang badai. 1 minggu sebelum saya berangkat, 1 kapal karam dan mati semuanya. Dan minggu selanjutnya saya berangkat dan betul dihantam badai. Nggak bisa terus, akhirnya balik ke Sipulga. Itu di kapal mobil itu sudah maju mundur, ke kanan ke kiri, udah penyok semua dah. Saudara bawa handphone, nggak ada sinyal di tengah laut. Mau minta tolong siapa? Saya ke Papua juga sama. Harus transit dulu di Makassar. Dan pilih penerbangan yang malam hari jam 12 malam. Supaya sampai Papua pagi. Pegunungannya kan tinggi-tinggi. Itu di Makassar bisa cerah, mau masuk Papua bisa gelap gulita. Itu udah biasa kata orang sana. Kita yang nggak biasa ketir-ketir. Saya ingat keluarga saya ingat jemaat-jemaat saya yang saya layani. Pertolongannya dari mana? Saya hanya bersandar dan pasrah kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau saya berangkat dengan selamat, saya harus pulang dengan selamat pula. Temukan gosenmu. Di mana? Ketika saudara menjaga kemurnian iman saudara. Temukan gosenmu. Di mana? Ketika saudara tetap berlindung kepada Tuhan. Itu gosen saudara. Kalau 2 hal ini saudara lakukan, dunia boleh bergolak dan bergoncang, tapi saudara terluput dari bahaya. Dunia boleh resesi, tapi saudara masih tetap bisa hidup. Jadi tetap berlindung dan bersandar kepada Tuhan. Saudara jangan berpikir karena keadaan begitu susah, saudara cari uang getol dari pagi sampai pagi. Dengan cara seperti itu, saudara melupakan Tuhan. Dengan cara seperti itu, saudara akan lolos dari kesulitan ekonomi. Ternyata tidak. Saya nasihati anak muda di sini. Kamu evaluasi hidupmu deh. Sebelum kamu bekerja, kamu begitu setia bahkan melayani Tuhan dengan antusias. Ketika kamu sudah mulai kerja, kamu mulai kurangi jam ibadahmu. Kami mulai kurangi pelayananmu. Hanya ngejar restoran katanya. Saudara. Tapi apa akibatnya? Hanya karena kesalahan kecil saja. Hanya karena kesalahan kecil. Pekerjaan itu bisa lepas. Saudara.
Hasilnya apa? Maka lebih baik tetap Tuhan yang nomor satu, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan itu harus nomor satu dalam hidup saudara. Kalau Tuhan nomor satu, maka yang lain-lain itu Tuhan akan tambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Itu pasti. Ya Om, bener loh ya. Ada banyak orang yang ketika belum kerja, betul-betul Tuhan kasih kerjaan, ketika Tuhan sudah kasih kerjaan mulai melupakan Tuhan. Tuhan sentil sedikit selesai. Mau seperti itu kita. Jangan. Temukan Gosen saudara. Supaya saudara terluput dari musibah, supaya saudara terluput dari kutuk, supaya saudara terluput dari mara bahaya. Di mana Gosen saudara? Jaga kemurnian imanmu. Yang kedua, tetap berlindung kepada Tuhan. Di Gosen orang-orang Israel selamat. Tidak ada satupun di antara mereka yang kena tulah. Sementara di seluruh Mesir mereka semuanya kena tulah. Hanya di Gosen saja yang aman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudara boleh menemukan Gosen saudara masing-masing. Jaga kemurnian iman saudara. Jangan goyah oleh dunia. Jangan serupa dengan dunia. Dan tetap berlindung pada Tuhan. Tuhan akan lindungi saudara dan saya, keluarga saudara dan keluarga saya. Bahkan pekerjaanmu Tuhan akan lindungi. Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang merancangkan kebaikan buat kami. Sekalipun kadang kami tidak paham cara Tuhan menjaga kami. Cara Tuhan membela kami, cara Tuhan melindungi kami, cara Tuhan memelihara kami. Tetapi ternyata jauh dari apa yang kami pikirkan, Tuhan sudah siapkan perlindungan buat kami. Seperti orang-orang Israel yang tinggal di Gosen. Mereka aman dari 10 kutuk yang Tuhan turunkan untuk Mesir. Tapi hanya di Gosen saja semuanya aman. Mesir gelap gulita sepanjang 3 hari, tapi di Gosen tetap terang benderang. Biarlah kami boleh menikmati Gosen kami masing-masing. Perlindungan Tuhan berikan pada kami. Kami akan jaga iman kami agar tetap kokoh dan kuat hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami melenceng kanan atau ke kiri, tapi biarlah kami lurus tetap maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita tetap terus semangat, saudaraku, bahwa Tuhan berpihak kepada kita semuanya. Biarlah hari-hari kita Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, supaya kita boleh menikmati penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita harus berjuang, tapi Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih boleh mendengar firman Tuhan, karena ada waktunya firman Tuhan tidak bisa kami temui. Selama masih ada kesempatan, biar firman Tuhan kami cari, dan itulah yang membawa hidup kami boleh semakin baik, dan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih bagi jemaat-jemaat yang tidak hadir hari ini, bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, bagi yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar buat mereka, bagi yang lupa Tuhan ingatkan mereka, bagi yang sibuk Tuhan berikan kelegaan buat mereka, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Berkati acara kami sepanjang minggu ini, baik yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang dalam pergumulan pribadi demi pribadi. Kiranya Tuhan sebagai penolong kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai kembali menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi jagai kami, langkah-langkah kami, agar tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar keselamatan Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih,
Setiap pekerjaan yang kami tangani Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami akan bekerja dengan benar dan takut akan Tuhan, dan berkat Tuhan bisa kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah doa kami Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Ambil waktu teduh sebentar sebelum saya meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati.